Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan sangat mengasihi kami. Dan pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa pahami, dan kami sukacita melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 27. Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tema renungan kita pagi ini yaitu menjadi murid sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar menjadi orang percaya. Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi murid. Pada masa gereja mula-mula, orang-orang percaya lebih dikenal sebagai murid-murid. Ada beberapa persyaratan agar orang percaya dapat disebut seorang murid. Yang pertama, ia harus tetap berada di dalam firman-Nya. Seorang murid harus menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan apa yang diajarkan kepadanya. Ia tidak akan menyimpang dari firman Tuhan. Ia akan menaati setiap firman Tuhan. Oleh karena itu, ia harus mempelajari dan mengerti firman Tuhan agar dapat tetap berada di dalam firman-Nya. Yang kedua, ia harus bebas dari ikatan keluarga dan diri sendiri yang sifatnya negatif. Kata membenci dalam ayat ini bukan dalam arti kebencian, tetapi keterikatan yang kuat dengan keluarga dan diri sendiri sehingga menghambat kemajuan dalam kerohanian. Bukankah ada banyak orang yang begitu terikat dengan tradisi dan kebiasaan keluarga yang tidak sesuai firman Tuhan? Bahkan mungkin kita juga sering mengasihi diri sendiri. Inilah yang harus dilepaskan supaya kita bisa menjadi muridnya. Yang ketiga, ia harus memikul salibnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen tentunya memiliki salibnya sendiri. Dan salib itu tidak mungkin dipikul oleh orang lain. Inilah penderitaan yang dialami akibat imannya kepada Kristus. Bisa berupa ejekan, dikucilkan, dihambat, dan seterusnya. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan mental dalam menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Banyak orang percaya yang tidak siap mental dalam memikul salibnya sendiri, sehingga ia tidak pernah bisa menjadi dewasa dan menjadi murid Kristus. Yang keempat, ia harus mengikuti Yesus. Selain memikul salib, seorang murid harus selalu mengikut kemana sang guru pergi. Ini berarti ia tidak bisa berjalan mengikuti kemauannya sendiri, tetapi kemauan dan rencana dari sang gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Untuk dapat menjadi seorang murid, memang perlu pembentukan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita menjadi murid sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini.
Berikanlah kemampuan bagi kami untuk bisa menghidupi firman. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami menjadi murid sejati. Berikanlah kami kemampuan, ya Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini, dan dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.